إلى هذه خلقنا صلى الله حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء المرسلين والأولياء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syahana Al-Akbar Mumjinid Al-Baghdadi wa khususan yang santri Mulim Syekh Abdul Halim Mublus Ramam baik ibrum wajim waduratum walim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah anak-anak ruhaniyahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan malam ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana pada kajian yang lalu telah dibahas tentang kaifa tatlubul iwadu ala amalin huwa mutasaddiqum bihi alaika am kaifa tatlubu jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilaik, yakni bagaimana engkau dirimu meminta imbalan terhadap Allah tentang sesuatu yang telah kalian kerjakan, sementara Allah sendiri yang memberikan berbagai macam fasilitas amal ibadahmu itu. Atau bagaimanakah dirimu ya? Atau bagaimanakah am kaifa tatlubul jaza, atau bagaimanakah dirimu meminta balasan sesuatu yang telah disebut, yang dianggap ialah kalian mengamalkannya telah ikhlas dengan ikhlas, padahal Allah sendiri yang memberikan hidayah, huwa muhdihi ilaik, padahal Allah sendiri yang memberikan hidayah tentang keikhlasan, tentang ibadah, tentang apa saja yang ada pada dirimu. Itu yang sudah dibahas pada kajian yang lalu. Dan kita akan membahas tentang qaumun tasbiqu anwaruhum azkaruhum, yakni ada sebahagian golongan orang-orang, yaitu bahwa nur imannya itu mendahului qaumun tasbiqun. Jadi ada satu kaum orang, maksudnya sebagian orang, yaitu yang nur imannya itu mendahului daripada zikirnya. Wa qaumun tasbiqu azkaruhum,
Dan juga ada disebut sebagian dan sebagian zikirnya mendahului daripada nur imannya. Kemudian juga disebutkan lagi bahwa wa qaumun tatasyawa azkaruhum wa anwaruhum wa qaumun la azkaro wala anwaro na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya bahwasanya ada juga golongan yang berbarengan antara nur dengan zikirnya, dan ada pula kaum yang ternyata tidak ada zikir dan juga tidak ada nur. Na'udzubillahi min zalik. Itulah yang dikehendaki zakirun zakaro liyas taniro qalbuhu. Fakana zakiron wa zakirun wa zakirus tanaro qalbuhu fakana zakiron walladzis tawat azkaruhu wa anwaruhu fabidzikrihi yahtadi wa binurihi yuqtada. Yakni bahwasanya gitu, ada yang berzikir untuk mendapatkan nur terang hatinya, maka disebut itu adalah berzikir, berzikrullah. Dan ada pula yang telah terang nur hatinya, ya, maka ini pun ya juga disebut orang-orang yang berzikrullah. Nah, kemudian sedangkan orang yang sama perbandingannya antara zikir dengan nur, maka dengan zikirnya dapat hidayah dan dengan nurnya dapat diikuti, yuktada, ya. Anak-anakku semuanya, itulah kajian yang kita akan bahas, ya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, dalam hal zikir dan nur iman, ya, iman nur ini adalah persoalan. Nur itu kita bayangkan nur itu apa sih, ya? Apakah nur dalam arti nur hidayah, nur cahaya, nur kehidupan, atau nur banyak makna nur, karena Allah selalu menggambarkan tentang apa saja itu adalah yang terkait dengan kehidupan juga disebut nur. Seperti Allah memberikan nur, atau Allah yang mencahayai, yang memberikan nur pada langit dan bumi. Juga Allah memberikan gambaran tentang kedatangan seorang nabi juga disebut nur. Laqad ja'akum nur, nah itulah, telah datang kepadamu itu nur, nur yaitu. Kemudian kitab juga diistilahkan dengan nur, nurun wa kitabun, nah itu, nur dan kitab, nah itu, nur. Kemudian hidayah juga diumpamakan juga seperti nur. Banyak artinya nur di sini. Yang jelas nur yang dikehendaki di sini ialah tentu saja sebagai kiasan, sebagai metafor, perumpamaan, gambaran untuk mendekatkan faham, karena susah kalau kita memahami, memberikan pemahaman hal-hal yang ada pada wilayah gaib. Kalau sudah berbicara tentang Allah itu menjadi cahaya langit dan bumi, ini kan susah digambarkannya. Cahaya macam apa? Kemudian kalau Nabi itu diumpamakan nur juga. Intinya begini. Intinya nur itu ialah cahaya. Cahaya itu menerangi. Setiap orang tentunya butuh cahaya.
Kita tak akan bisa melihat sesuatu apapun dalam kehidupan tanpa cahaya. Kalau dalam kegelapan, itu tanpa cahaya, kita tidak bisa melihat apa-apa. Coba sajalah kalian coba ya, kalian coba masuk ke satu ruangan yang gelap gulita. Nah, ya, yang gelap gulita. Kemudian kalian lihat di dalamnya, nggak akan kelihatan. Kalau kepengen tes, kalian boleh masuk ke gua, tuh ada di seberang sini, ya ada gua, nah itu loh. Nah, karena kita Akmaliyah ini tempatnya misah-misah berarti ya. Jadi kita itu ada 3 RT nih berarti nih. Wah, jadi nyebrang, makanya nggak perlu nyebut RT, berarti memang jalan Akmaliyah ya. Akmaliyah ini kita yang kita duduki ini RT 5. Sebelah sana rumah Umi itu RT 6. Nah, yang di sini yang ada gua majelis lama ini RT 7. Nah, sebelah sana lagi itu RT nggak tahu berapa dah. Jadi ternyata Akmaliyah itu 3 RT, nggak kebayang ya 3 RT, sama aja satu kelurahan. Ya, dah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melanjutkan ya, mungkin ini barangkali sedikit lama juga nggak apa-apa ya, karena ternyata kita pengajian ini akan tawakufnya nanti ialah insya Allah Senin malam Selasa kita nisfu ya. Nah, kita selalu tutup dengan nisfu Sa'ban ya, nisfu Sa'ban. Jadi malam ini adalah malam terakhir kita. Sedih sebenarnya saya itu. Baru duduk aja tadi udah ingat, iya, ini terakhir ya, nggak terasa ya. Nggak terasa kita ngaji itu sudah ketemu tahun lagi, ilmu bertambah, pengamalan harusnya bertambah. Tapi nggak bertambah ya nggak apa-apa, berarti istiqomah namanya. Ya. Aduh, malam ya, ini malam sedih sebenarnya. Saya terus terang kalau saya sedih, kenapa? Karena ya nggak ada pengajian gitu loh. Karena persoalannya kan begini. Setiap manusia tuh hatinya sakit. Saya sedihnya tuh terhadap kalian, bukan terhadap diri saya sendiri. Setiap manusia tuh hatinya sakit. Kalau 3 hari berturut-turut tidak diobati, maka hati itu akan mati. Nah, obat apa aja sih? Obat itu yang paling obat mujarab itu ialah ngaji, menuntut ilmu, menerima ilmu. Makanya kalian jangan kemelinti, jangan kepedean. Orang merasa sudah berulang kali menuntut ilmu, sudah berulang kali. Nah itu maksudnya itu begitu ya. Jadi tidak ada istilah tamat ngaji itu. Terus itu. Selain daripada itu juga kalian dapat kaifiat zikir. Nah, ini yang akan dibahas ya. Zikir itu. Zikir itu juga salah satu di antara obat juga supaya tidak mati hatinya, dan ibadah-ibadah lainnya terutama yang sunah-sunah itu meningkatkan gitu loh. Banyak lagi yang sunah-sunah itulah sama dengan suplemen itu supaya enggak kalang kabut hatinya gitu loh. Kalau yang wajib itu udah standarnya itu gitu loh, ya itu. Oleh karenanya, walau kalian prengajinya sekarang kan sudah ada grup WA pas ya, itu kalian juga kita bersyukur ada fasilitas itu. Karena apa? Tetap tanya jawab, kalian akan terus setiap hari akan ada bagi yang mengikutinya. Tuh, jadi akhirnya terhibur kita, tidak putus pengajian pada dasarnya.
Kemudian ada juga karena kita akan melakukan ibadah Ramadan. Tapi tetap saja beda banget untuk kumpul demikian itu. Karena apa? Ini aura dan keistimewaannya ialah Allah membersihkan semua hati kita dan membersihkan dari segala dosa-dosa apapun yang telah kita lakukan. Itu. Dan lebih istimewanya lagi kita mendapatkan energi rohani yang tidak didapatkan kalau tidak ngaji. Nah, makanya sedih kita mau berpisah ya. Mau berpisah tuh sedih tuh. Langit aja ikut sedih, nangis tuh ya. Air matanya sampai deras begitu. Ya. Tuh, itu contoh nih. Tapi di sini doang, yang di sana nggak hujan sumpamanya, ya nggak ikut nangis. Nah, karena berarti masih kotor-kotor tuh ya. Bajunya yang kotor maksudnya. Bukan hatinya ya. Dah. Anak-anakku semuanya. Jadi ya, saya pertegas lagi untuk kalian, malam ini ialah malam terakhir ya. Malam terakhir untuk pengajian malam Sabtu, tapi malam Minggu masih ada, malam Ahad paginya masih ada. Nah, udah masih ada, baru kita tawakuf pada malam Selasa ialah malam nisfu. Bagi yang mau hadir untuk kita sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah. Kemudian setelah sholat maghrib berjamaah kita akan melanjutkan sholat mutlak 2 rakaat. Kemudian kita sholat tasbih 4 rakaat. Kemudian kita zikir sampai ketemu waktu isya. Dan setelah waktu isya kita sholat isya, selesai doa sudah, baru kalian boleh hiha-hihi, makan bersama, tapi bawa masing-masing dan tuker-tukeran bawanya itu. Nah, kalau kepengen rapi berarti ada pengurus atau panitia yang yang menerima ya. Jadi ini kalau ada istilah Valentine, kita bukan Valentine ini tuker-tukerannya, tukeran makanan. Jadi kita ialah malam-malam rahmah, yaitu malam yang penuh dengan cinta kasih antara kita. Nah, boleh deh kalian bawa apa aja, boleh cuma bawa nasi aja boleh gitu loh. Nggak bawa apa-apa juga boleh. Yang penting kalian niat untuk sholat, karena yang lainnya pada bawa. Nah itu loh. Nah ya, jadi ya udah bawa, yang lainnya bawa, jadi kalian nunggu aja. Nah yang lainnya juga ngandelin, biarin aja yang lain bawa, yang lain ngandelin lagi, bawa lagi, akhirnya sama-sama bengong, alhamdulillah gitu, selesai ya. Malam ini malam terakhir bagi kita. Aduh, pantura banget nih ya. Iya. Jadi malam ini malam terakhir bagi kita. Kenapa? Malam terakhir, malam Sabtu terakhir ngajinya, tapi kelanjutannya tidak, karena kalian juga akan dapat terus nanti. Dapat siraman terus setiap hari, bahkan kalau di bulan Ramadan. Malamnya dapat, siangnya dapat. Yang penting kalian on time terus saja, jagain terus tentang share-nya. Himmah itu kan asisten mursyid itu nge-share terus nanti apa aja yang ada ya, anak-anakku semuanya. Jadi kita akan menyambut Ramadan, insya Allah akan mendapatkan keberkahan di dalamnya, amin ya robbal alamin. Nah, untuk bekal kita berzikir kita perhatikan sekarang ya, karena di dalam bulan Ramadan untuk kita ya itu akan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan zikrullahi ta'ala, yaitu sholat malam
sholat mutlak, sholat tasbih dan zikir sampai sahur bersama. Dan saya akan coba suatu saat sampai subuh kalian gak usah sahur, nah itu ya. Nah, bawa itu sahur masing-masing ya. Kita sahur bersama tapi bawa masing-masing, tuker-tukeran juga boleh. Terutama yang bawanya cuma nasi doang, tuker sama yang bawa rendang gitu ya. Nah, itu ya. Nanti tuh jadi enak banget tuh. Pokoknya bener-bener malam-malam itu hidupkan, kita rasanya itu sebenarnya rindu banget. Di sisi lain kita rindu, kita kangen Ramadan, tapi sisi lain kita juga harus melepaskan pengajian, karena kalau Ramadan itu tetap ada pengajian ya, saya hanya khawatir kepada kalian yang kecapean. Kalau saya mah insya Allah siap saja. Kalau pengajian nanti kan semua pengajian ini sampai ini, kemudian nanti malamnya langsung lagi, nanti kalian harus yang jauh bolak-balik dan selanjutnya yang akhirnya membuat kalian jungkir balik. Ya biarkanlah kalian tadarus perbanyak ya, habis sholat isya taraweh seumpamanya malamnya kalian hadir, dan Bapak berharap kalian hadir, sudah duduk, sudah masuk ke majelis zikir itu 1:30 sudah masuk ya, 1:30 sudah masuk. Kalau hari pertama jam 1 harus sudah masuk ya, jam 1 harus sudah masuk itu. Karena kalau lebih dari jam 2 kalian siap untuk nggak sahur ya. Nah makanya, karena insya Allah Bapak akan usahakan selesai zikir itu adalah jam 3:30, cukup 1 jam untuk kalian sahur. Yang ngerokok, yang loncat-loncat ya silahkan, yang mau apa aja macam-macam, 1 jam cukup ya, 1 jam sampai subuh itu. Anak-anakku semuanya, mari kita di akhir dari pengajian malam Sabtu ini renungkan baik-baik. Ini kebetulan ya urutannya pas, yaitu tentang qaumun tasbiqu anwaruhum azkaruhum, yakni ada sebagian orang, kaum, golongan, yaitu orang yang nur imannya itu mendahului daripada zikirnya. Nur imannya itu mendahului daripada zikirnya. Kemudian wa qaumun tasbiqu azkaruhum wa anwaruhum, dan ada juga sebagian yang zikirnya mendahului daripada nur imannya. Nah, apa lagi? Kemudian juga disebutkan wa qaumun tatasawa azkaruhum wa anwaruhum, dan ada pula golongan yang semuanya berbarengan antara nur dengan zikirnya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, wa qaumun la azkaro wala anwaro na'udzubillahi min dzalik, itu sampai disebutkan mu'alif menulis na'udzubillahi min dzalik ya, kami berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Yaitu orang yang apa? Orang yang tidak keduanya, tidak juga zikir, tidak juga nur padanya. Tuh, naudzubillah min dzalik gitu ya. Anak-anakku semuanya, golongan atau orang yang nur imannya mendahului daripada zikirnya ya. Nur imannya mendahului daripada zikirnya, itu ialah disebutkan di sini bahwa satu kaum ya yang nur imannya segala itu, nur imannya mereka itu, maka mereka itulah segala orang yang ahlul jadab, ahlul inayah, yang amat besar memandang mereka itu sebelum tiap-tiap suatu wujud Tuhannya. Nah, ini adalah orang-orang yang ahlul jadab, orang-orang yang udah tingkatannya tinggi. Ini yang sudah Bapak sebutkan ya, kalau di dalam kitab Ad-Durrun Nafis, ini orang-orang yang sudah sampai pada martabat baqo. Karena nurnya ya, sebenarnya nurnya di sini sebenarnya nggak ada istilah nur iman, nurnya anwar, itu nurnya itu dia mendahului. Apa sih nur di sini yang dikehendaki? Ialah syuhud
dan musyahadah. Nah, maka sebaiknya kalian selama tidak ada pengajian coba praktekkan. Terlebih lagi didukung dengan sholat malam yang istiqomah selama Ramadan, dan juga didukung oleh ibadah siang harinya ialah puasa, dan didukung dengan suasana ya, energi yang mengalir di antara kalian gitu. Dan dari Bapak juga tentunya setiap malamnya coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Apa yang telah kalian dapat di dalam kitab Ad-Durrun Nafis, apa saja sih? Ialah tentang tauhidul af'al, asma, sifat, dan zat. Di dalam kitab Ad-Durrun Nafis dalam hal ini ialah menjelaskan bahwa orang-orang yang telah sampai kepada makom bako, nurnya itu mendahului daripada perkataannya, nurnya mendahului daripada zikirnya. Nah itu kan lebih lagi, nurnya lebih mendahului daripada tindakannya. Artinya kesadarannya itu mendahului. Jadi kalau belum juga ilmunya mendahului seharusnya. Tapi kalau orang-orang yang sudah bako, yang telah melalui proses fana, itu beda ya. Itu beda. Begini sajalah, mungkin sebelum saya tingkatkan pada pengkajian hakikatnya, pada prinsip-prinsip akhlak dan tauhidnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kalian dicahayai oleh ilmu agama, ilmu yang terkait dengan kajian-kajian yang masuk kepada jiwa, masuk kepada akhlak, sebut saja kalian memahami tentang nafsu yang ada pada dirinya, nafsu amaroh, nafsu lawamah, dan nafsu sawalat. Nafsu amaroh, nafsu kebinatangannya, nafsu lawamah, nafsu kesetanannya, nafsu sawalat, nafsu egonya, nafsu iblisnya yang ada pada dirinya. Andai saja kalian sadar, kalian faham, kalian tahu, niscaya sebelum melakukan apapun kalian akan menengok. Ini yang mengajak berbuat ini nafsu apa? Apakah nafsu yang majmumah yang 3 tadi Bapak sebutkan, atau nafsu yang mahmudah yang terpuji seperti nafsu sawiyah, atau disebut sofiyah boleh, atau disebut mulhimah juga boleh, sama ya. Sawiyah ialah nafsu malaikat, nafsu yang baik, atau nafsu mutmainnah. Nah, kesadaran tentang diri kalian, melihat dan memperhatikan kembali ke dalam diri pada saat akan melakukan apa saja, mulai dari perkataan sampai pada perbuatan, niscaya kalian tidak akan gerusah-gerusuh, tidak akan mudah memutuskan, tidak akan mudah melakukan apa saja sebelum berdialog kembali ke dalam diri. Itulah kesadaran yang harus ditumbuhkan, ditimbulkan, dihidupkan dalam diri kita, sehingga kita tidak terlunta-lunta di dalam kehidupannya, karena menyesal itu pasti terjadi di kemudian hari. Banyak orang yang menyesal akibat perlakuan dan perkataannya. Ini sesuai dengan firman Allah, la uqsimu binafsil lawamah. Allah bersumpah demi nafsu yang selalu menyesali dirinya, mencerca dirinya.
Yaitu nafsu yang menyesali dirinya. Kalian kadang-kadang kan nyesel. Nggak usah jauh-jauh karena emosi, anak nangis terus nih bagi ibu-ibu nih, mama nih nangis ngerengek terus minta ini minta itu ngerengek, akhirnya kalian gemes ya, udah bapaknya nggak pulang-pulang gitu loh. Bener-bener jablay ini gitu loh. Nah ya, pokoknya mak jablay deh istilahnya, jarang dibelai gitu ya. Bapaknya nggak pulang-pulang, giliran pulang nggak ngasih uang gitu loh. Anak nangis terus ngerengek, minta ini minta itu, sebel gemes lama-lama dicubit. Pas dicubit karena nyubitnya nggak kerasa sambil dipuntir. Mama kan kalau nyubit, kalau bapak-bapak nyubit begini doang, tapi kalau mama gitu puter. Itu biasa muter tuh, biasa begitu. Set cubit diputer, udah dicubit diputer. Anak tambah jerit nangis. Pas lihat biru tuh pahanya anak itu. Biru tuh, udah biru kan? Udah. Karena nafsu setannya itu masih membara, dia nggak peduli. Udah itu akhirnya anak senggak apa tuh? Ya pokoknya bekasnya nangis lah. Sambil ngelus-ngelus pahanya, ngelirik emaknya. Pasti hatinya tuh nyesel, terenyuh, aduh seger. Cuman gak berani mengungkapkan ke anak itu. Paling akhirnya apa? Meluk, ngelus, akhirnya kasih uang yang tadi minta. Ya kalau mau begitu mak, tadi aja gak usah nyubit, kasih aja langsung gitu. Tapi kenapa? Puasnya nyubit dulu, kenapa? Karena nafsu tadi, la uqsimu binafsil lawamah. Itu dalam hal semacam itu. Yang lahiriah, bagaimana yang wilayah batiniah? Banyak orang yang menyesal di akhirat, banyak orang yang menyesal di alam kubur, banyak orang yang menyesal di alam barzah, nyesel nangis, coba pada nangis itu di sana, jerit, istilahnya kalau orang Sunda bilang ngejerit maratan langit, gitu loh. Wah, mau ngejeritnya gimana? Wah, pokoknya sampai ngisi, sampai ke langit kedengerannya. Langit mana nggak tahu tuh, langit-langit atau mana itu, ya. Itu contoh itu. Jadi udah, banyak itu. Itu kuburan-kuburan tahu nggak tuh? Kuburan-kuburan itu sebenarnya semacam frekuensi sinyal. Walaupun orangnya nggak di situ, disiksanya nggak di situ, tapi bagi orang-orang khusus, kalau lewat di situ, mesti dia tahu dan dengar. Nah itu loh. Jadi semacam kayak frekuensi khusus. Jadi bisa orang mendengarkan di kuburan. Jadi kalau lewat, yang lagi disiksa, yang lagi menjerit, yang lagi nangis itu kedengeran semuanya. Makanya kadang-kadang saya itu adalah malas ke kuburan. Kenapa? Karena semuanya. Malesnya itu kenapa? Karena saya pikir tadi kemarin saya udah enggak, kasihan gitu loh, nggak tega. Kenapa nggak tega? Bukan nggak tega disiksa, nggak tega. Kenapa sih kalian semua tuh orang udah mati aja pakai ditipu? Ya kalau menipu yang hidup kan biar bisa ngelawan. Udah mati ditipu, kenapa? Kasihnya bunga plastik. Nah itu loh. Coba di kuburan-kuburan tuh bunga plastik gitu loh. Wah, kenapa? Ditipu saya pikir. Karena apa? Ini manusia kepengen praktis, tidak ngambil manfaatnya. Terus bunga plastik apa? Fungsinya? Enggak ada fungsinya. Lebih utama rumput ditaburkan daripada bunga plastik, itu contoh. Ditipu banyak gitu loh. Tapi pas kemarin saya nganter siapa tuh sana, itu ternyata udah pada nggak ada. Saya tanya kenapa nggak ada bunga plastik lagi, udah dilarang gitu. Waktu itu adalah saya bilang aduh sedih rasanya itu bunga plastik tuh. Padahal yang dikehendaki bunga di situ ialah mewakili kalian agar bunga-bunga itu berselawat. Kalian kan nggak tahu bahwasanya pohon, bunga, daun apa saja itu berselawat, itu bertasbih loh kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard
semuanya bertasbih. Andai saja kalian bisa mendengarkannya, niscaya kalian baru ya itu terpesona bang. Itu yang namanya semua ya, semuanya itu bertasbih. Pokoknya semua yang diciptakan oleh langsung tuh seperti pohon, rumput, apa saja yang hidup itu bertasbih. Nah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ke kuburan, beliau langsung memotong pohon pelepah kurma kemudian ditancapkan di kuburan itu. Plak. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Saya bermaksud adalah mendoakannya. Jadi selama pelepah itu belum kering, masih basah, selama itu pula doaku adalah mengalir kepadanya. Tuh, selawat. Nah, kalau kalian ke sana, ke makam, berdoa, itu jangan berdoa begitu saja. Di makam, cek, udah duduk, pertama yang dilakukan apa? Bukan doa, bukan zikir, selfie. Plak. Status. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berdoa untuk orang tua. Nanti coba nih, nanti ini mau lebaran ini mau lebaran, mau apa namanya? Mau Ramadan kan banyak yang ke makam tuh. Coba deh nanti banyak yang upload di Facebook pada selfie di makam. Karena apa? Zaman teknologi, zamannya udah pokoknya zamannya serba handphone. Ya. Mau ngasih tahu di handphone, ngomong di handphone, sampai masak juga di handphone. Ya. Apalagi, udah ibu-ibu pokoknya masaknya di handphone semuanya. Kan gitu. Kenapa sih? Tinggal GoFood, GoSend, GoGo, Gola, ya, Goblok. Kan GoGo semua kan. Coba deh. Kan cuma tek jadi itu masak di situ loh, nyediain untuk suami, langsung datang taruh gitu loh. Suaminya, wih enak banget masakannya, alhamdulillah gitu loh. Iya, padahal dalam hati gogo tadi, kan. Nah, coba ya. Jadi kalau kalian ke makam, kalian masih mending nyabut rumput, taruh di atasnya. Kalau nggak bawa bunga, ini nabur bunga, tolong dong fotoin. Nah, tolong fotoin, bukannya baca selawat. Kalian kalau apa saja baca, walaupun tanah basah baca selawat, itu selama niatkan selawat itu sebagai doa. Niatkan selama itu masih basah, belum kering, selama itu pula dia itu adalah. Makanya sering orang nancepin pohon-pohon tuh di makam tuh, klek pohon. Nah, pohon yang paling mudah hidup ialah pohon Kamboja. Nah, asal usulnya tuh begitu. Makanya Kamboja tuh banyak di makam, tapi di kiri kanan kita juga banyak Kamboja tuh. Buat hiasan juga bagus. Kamboja tuh kalau di apa tuh di kampung-kampung yang namanya makam tuh di mana-mana Kamboja. Kalau sekarang bersih, nggak ada apa-apa makam di kota tuh. Sehingga banyak yang gak didoain kan. Coba kalau kita tanemin apa plek boleh seumpamanya tumbuh gitu, terang gitu, enak gitu. Itu nanam apa saja di situ kemudian sambil baca selawat tumbuh, selama dia adalah belum ditebang dan belum mati, selama itu pula apa yang kalian baca itu terus baca begitu. Itu begitu tuh maksudnya. Jadi kalau kalian ke makam, itu jangan disia-siakan. Kalau bawa bunga atau bawa apa saja, kalian tabur sambil baca selawat dan berdoa. Nah itu. Jadi doanya tuh mengiringi terus, itu maksudnya. Jadi si bunga yang ditabur atau apa saja yang ditabur di situ, itu melanjutkan doa kalian. Kalau kalian berzikir sama itu, ya berzikir. Itu begitu, ya. Nah, kita lanjutkan pada kajian ini. Jadi, ya, kalian bisa bayangkan tentang penyesalan-penyesalan kalian. Nah, kalau penyesalannya nanti di akhirat, ya Allah, udah nggak bisa diulang, nggak bisa diulang. Awas loh. Penyesalan di sana nangis, merintih gitu loh, ya Allah, kadang sedih. Saya pernah, lihat loh. Nah ini udahlah, ini makanya sebenarnya ini cerita ini kalau di los memang
online itu memang repot kadang-kadang jadi ya. Jadi banyak udah saya cerita yang lain aja cerita bukan diri saya. Jadi begini, waktu dulu Mbak Ibrahim itu di pengajian nangis cerita. Cerita apa? Dia cerita istrinya akhirnya setelah pengajian juga pada nangis. Ada cerita juga, cerita juga kan. Mbak Ibrahim cerita tadi malam saya jalan-jalan. Nah kan udah repot tuh kalau udah bicara begitu, apalagi zaman sekarang orangnya lebih mengedepankan akal, kritisnya kebablasan gitu loh. Wah, apa ini bisa itu? Jalan-jalan tadi malam ya. Jalan-jalan kemudian saya lihat, saya sedih. Kenapa? Karena orang tua saya sedang dikerangkeng, nangis. Di kerangkeng, artinya di penjara, artinya ada dalam siksa kubur, nangis itu Mbak Ibrahim. Yang dengar juga murid-murid itu semua nangis, tapi waktu cerita itu di pengajian wanita, makanya saya di luar. Saya walaupun ada pengajian Mbak Ibrahim itu ngaji itu wanita dipisah. Wanita itu Ahad dan Rabu, sedangkan laki-laki Senin dan Kamis. Nah itu loh, itu dipisah itu. Adapun torekotnya ialah malam Sabtu itu biasanya. Nah itu beliau ceritanya itu adalah di pengajian kaum wanita. Cerita saya masih ingat banget itu. Ceritanya di pengajian kaum wanita. Cerita tentang bahwa beliau jalan-jalan malam hari, jalan-jalan yaitu ke wilayah Ruhania, ternyata ketemu bapak ibunya, terutama ibunya itu adalah di kerangkeng. Maksudnya itu adalah kalau sekarang jelasnya tidak mendapatkan keselamatan, nangis beliau, nangis itu loh, nangis, dan yang itu semua pengajian nangis. Nah kemudian berikutnya lagi, akhirnya cerita berikutnya lagi beliau sudah menolongnya, yaitu karena menjadi anak yang soleh. Nah, cerita lagi, nggak usah yang lain lagi. Kita langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih, ya, bisa dijadikan hujah. Beliau waktu jalan itu beliau mampir ke satu tempat makam, nah itu kalau nggak salah di Tanah Afwa gitu loh. Beliau berdoa di atas makam, lama doa. Setelah lama berdoa, beliau nangis. Sahabat-sahabat di belakang nangis, Sayyidina Umar sudah pada nangis. Setelah nangis, selesai doa, beliau berbalik, tanya ke sahabat, kenapa kamu pada nangis? Sahabat langsung, ya karena engkau nangis ya saya ikut nangis. Apapun yang kau rasakan saya ingin merasakan. Nangis, jadi itu namanya nangis berjamaah, ya. Nangis itu nangis. Kamu tahu apa sebabnya saya nangis? Saya berdoa panjang. Ini jarang diungkap oleh ulama, ya. Saya berdoa, kemudian saya doa untuk ibuku. Oh berarti Aminah, benar di Abu berarti ya. Berdoa kemudian panjang, ternyata Allah menurunkan ayat. Nah, makana linnabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba, al-akhir ya. Tidaklah layak, tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan orang-orang yang sudah jelas-jelas syirik, sudah jelas-jelas musyrik, walau dia kerabatnya sendiri sekalipun.
Tapi beliau berdoanya di atas makam ibunya dalam hadis itu. Dan ini sebagai asbabun nuzulnya ayat dalam surat Al-Ahzab. Apa tuh ayatnya, nanti bisa dilihat ya. Apakah ini ibunya atau tidak? Kalau ibunya, berarti beliau harus turun langsung menolongnya. Bisa nggak ditolong? Ya udah pasti bisa. Tetapi ini menjadi contoh gambaran bahwasanya orang yang sudah meninggal itu sudah putus amalnya semuanya. Nah, kecuali, nah itu ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, ya kan? Kemudian sodaqotun jariyah. Dan ada juga selain sodaqotun jariyah, apalagi yang terus mengalir, itu yang disebut maksiatun jariyah, dosa jariyah. Nah itu loh, dosa jariyah, maksiat jariyah. Apa maksiat jariyah? Yang sudah Bapak jelaskan pada pengajian sejak Ahad. Nah, itu orang yang ngupload foto apa tuh, atau membuat status di Facebook, kemudian gak dilepas-lepas statusnya, nyanci maki orang atau nyindir atau berantem. Wah, selama itu juga tuh masih, itu namanya dosa jariyah itu. Nah, sodaqotun jariyah adalah harta, ya, harta yang berkesinambungan terus. Nah, beliau adalah bukan sebatas anak yang soleh, insan kamil, rahmatan lil alamin, tentu saja bisa melakukannya. Tapi persoalannya ialah contoh bahwa orang kalau sudah selesai ya dimakamkan, berarti sudah tutup semuanya kecuali syafaat. Beliau punya syafaat untuk orang tuanya, bahkan syafaat untuk umatnya, dan insya Allah kita semua golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Itu jadi penyesalan di kemudian hari, jangan sampai menyesal itu kemudian tidak bisa mengulangi lagi. Kalau menyesal masih di dunia, kalian masih bisa mengulang. Tapi kalau nyesalnya di akhirat, ini persoalan. Awas. Kalau udah merintih, nangis, wah udah. Kadang-kadang gemes loh. Dikasih tahu nggak mau ini menggiliran di akhirat dia, macem-macem. Gitu. Rasanya sebagai manusia biasa, itu rasanya pengen diemin aja. Saya juga kalau ada para salikin yang bandel gemes ya, kadang-kadang pengen tak diemin aja gitu, teriak-teriak walaupun ditanya malaikat, kemudian enggak saya ini, saya datang sumpah maknya, kemudian bener ini muridnya, saya ditanya kan, bener ini anak ruhania gitu. Aduh saya nggak tahu nih, lupa deh kayaknya deh, perlu Panadol. Lupa gitu, nggak tahu nih gitu. Mana namanya siapa ini? Kayaknya saya nggak pernah inget namanya. Nah itu makanya kalian tuh kalau di WA tuh namanya jangan aneh-aneh. Ini namanya aneh-aneh, namanya asli. Karena doa Bapak tuh nanti nggak sampai namanya siapa? Namanya Cayang Malang. Aduh, Cayang Malang apa gitu loh ya. Oh maksudnya dia itu lagi putus cinta. Jadi sayang Malang gitu loh. Nah, jadi sayang yang Malang gitu. Apalagi macam-macam namanya, aneh-aneh, nama asli. Tolong kalian di WA itu nama asli ditulis tuh, di nama aslinya, karena akan terlihat. Karena nggak mungkin saya nge-sip nomor HP kalian semua. Yang saya lihat adalah kalau kalian yang nggak ada namanya di HP saya, berarti kan akan kelihatan namanya itu. Ya. Nama siapa lagi? Oh, namanya macam-macam gitu. Nama ada yang belakangnya ada yang namanya belakangnya Robert, ada yang namanya apa namanya Bintang Kemalang, apalah gitu nama. Nah giliran Bapak doa, malaikat nulisnya ini yang mana nih, nggak kelihatan nih bintangnya nih, gitu. Kan sama, gitu ya. Oleh karenanya selalu kalau menghadiahkan doa ya, kalau berdoa apalagi untuk berhadirat itu menghadiahkan itu
sebut nama dan binti. Nah, itu loh. Itu maksudnya supaya nggak keliru. Ya. Loh, tapi Allah kan Maha tahu, nggak mau tahu kalau masalah itu. Ya memang Maha tahu, tapi nggak penting-penting untuk itu. Karena apa? Yang mencatat malaikat bukan Allah loh. Awas loh. Malaikat itu adalah hanya menuruti perintah Allah. Catat nama yang itu. Nah, terus namanya ganti lagi, pakai nama keren sumpamanya. Aduh, saya pikir repot lagi nih. Pakailah nama yang baik dan benar ya. Kalau kalian ganti nama ya kalian harus ada bubur merah bubur putih gitu ya. Enggak ya, maksudnya enggak begitu. Canda itu. Kalau ganti nama ya yang baik dan benar sesuai izin orang tua yang memberi nama, itu adabnya. Nah, kalau pakai nama keren ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi doanya nggak sampai, itu aja. Nah, kalau nama, makanya butuh ya Bapak dialog terus, itulah sekaligus Bapak akhirnya kenal, ya. Kenal nama-nama kalian, kenal muka kalian, nih fotonya nggak dipajang, kalian foto pajangannya foto lain, ya udah silahkan. Berarti pada saat nanti di akhirat, nah kalian jarang ketemu, nah akhirat terus saya lihat mukanya, udah di akhirat mukanya babak belur lagi kan, udah babak belur. Ya saya makin nggak kenal, ngaku lagi kan, ya udah sekarang kalau ngaku saya suruh gitu dong, apa ini logo Akmalia apa, gitu. Kemudian apa tujuan Akmalia, dia nggak bisa jawab, oh bukan, berarti bener Pak, saya kan pernah datang ke Bapak waktu itu bawa jagung, ada sekedar jagung. Ya enggak, ya udah Insya Allah saya kenali semua, tapi Bapak mohon kalian tulis nama yang baik dan benar, sudahlah jangan alay-alay gitu loh. Di Facebook juga nama yang baik dan benar gitu loh. Jangan membohongi diri kalian sendiri, jangan ikut-ikutan menjadi orang yang tukang bohong. Coba, orang kalian menulis nama di Facebook dengan nama lain, kan sama saja bohong. Membohongi itu berarti kan dosa selamanya. Itu namanya dosa jariyah. Nama yang baik benar kalian lihat. Saya punya 2 Facebook juga. Kan nama dengan yang baik dan benar, ya. Itu kalau nama sumamanya ada embel-embel nama suami belakangnya nama orang tua, itu nggak apa-apa. Yang penting nama baik dan benar yang terkait, itu nggak apa-apa. Dah kita lanjutkan lagi. Jadi ya, contoh itu, wah ini masih panjang kan, ini udah jam 10 lewat nih. Jadi ya, kembali lagi bahwasanya akhirnya jangan kalian menyesal, atau itu kembali pada introspeksi. Kalau menyesal berarti itu tandanya ilmu tidak mendahului daripada pekerjaannya, perbuatannya. Tapi kalau kalian sadar diri, ilmu mendahului, kalian lebih banyak bahagianya, tidak menyesalnya, karena ilmu yang menerangi terlebih dahulu. Mau melakukan apapun langsung hitung-hitungan. Ini maksiat atau taat, ini baik atau buruk. Itu pentingnya ilmu menjadi penerang. Nah, berbeda lagi kalau di sini orang-orang yang khususul khusus, orang yang istimewa, itu dia lebih jauh lagi, yakni apa? Tauhidnya, hakikatnya, pandangannya itu mendahului daripada segala perbuatannya. Seperti memandang pertama, tauhidul af'al, perbuatan dia pandang. Sebelum dia melakukan, sebelum dia memvonis, dia sudah memandang terlebih dahulu tentang perbuatan Allah, nama Allah, sifat Allah, bahkan sampai zat Allah. Kalau dalam kitab Adur Nafis, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'atullaha fihi, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'atullaha ma'ahu, dan selanjutnya dan selanjutnya. Tidak aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah padanya, Allah sertanya, Allah sebelumnya, Allah sesudahnya. Jadi
artinya sadar terlebih dahulu. Sebelum melakukan apapun, dia sadar, connect dulu terhadap Allah. Ini sebenarnya awal mula orang-orang yang semacam ini tuh diawali dengan ihsan. Nah, kalau urutannya kan iman, Islam, dan ihsan. Orang yang beriman mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka iman dan Islam ini akan mewujud pada diri orang, disebut ihsan. Sementara ditanya tentang ihsan, al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu sesungguhnya ialah dalam mengabdi, dalam beribadah, itu seolah-olah melihat Allah. Jika tidak melihat Allah, maka ia yakin, percaya bahwa Allah selalu mengawasinya. Nah, kesadaran bahwa Allah mengawasi itu penting. Karena tingkatan selanjutnya akhirnya takwa. Takwa apa sih? Takwa itu bukan sebatas takut secara umum, itu pembahasannya. Takwa itu ialah kesadaran diri tentang Allah itu meliputinya dan kita selalu ada dengan Allah. Itu kesadaran itu takwa. Makanya orang takwa itu adalah yang istimewa. Nah, di sini ihsan, dia paling tidak, kalau tidak bisa melihat Allah, maka paling tidak dia sadar bahwa Allah itu tahu apa yang kita perbuat. Nah, kesadaran itu mendahului dari perbuatannya. Kesadaran itu mendahului dari segala bentuk apa saja yang ia ucapkan. Nah, apabila kesadaran itu mendahului sebelum kita melakukan, niscaya tidak ada perbuatan dan perkataan melainkan perbuatan dan perkataan yang baik-baik. Kan begitu. Ya, itu seharusnya. Berlanjut lagi kalau orang-orang yang nurnya lebih mendahului daripada zikirnya. Ini udah zikir lagi loh. Zikir itu ingat pada Allah, ini nur lagi. Ini syuhud dan musyahadah. Ini rasanya tidak layak Bapak uraikan di sini. Nanti ada waktunya dan ada tempatnya yang harus Bapak uraikan. Nah, yang lebih nista lagi kan orang yang tidak sama sekali tidak ada nur dan tidak ada zikir. Ingat juga enggak, cahaya ilmu juga menerangi juga enggak. Orang yang ada dalam kegelapan. Nah, sementara dunia ini gelap. Orang yang ada di dalam kegelapan, udah, dia akan terlunta-lunta hidupnya dan selalu dalam kondisi ya tersesat-sesat. Gimana sih kalian bayangkan orang jalan di malam hari gelap gulita, sementara jalannya banyak ranjau di depannya. Ada yang namanya duri-duri, masih mending sekedar duri, ternyata di depan ada ular, nganga lagi, ya, mau matok, gitu. Nggak tahu. Selain ular apalagi? Ada lagi. Macan lah, inilah, itulah, macem-macem. Masih mending ada kecoa aja loncat. Nah, apalagi yang macem-macem itu di malam yang gelap gulita. Nah, banyak orang di dunia ini ternyata diterkam oleh binatang-binatang karena dia dalam kegelapan, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya itu sudah diterkam oleh binatang, yaitu nafsu binatang yang ada pada dirinya. Artinya dikendalikan oleh nafsu binatangnya. Karena memang manusia punya potensi kebinatangan, maka muncullah akhlak kebinatangannya. Karena apa? Dalam kegelapan. Anak-anakku semuanya, masih panjang sebenarnya uraian ini. Tapi kembali lagi, insya Allah kita akan lanjutkan kajian-kajian ini terus, ya. Kita lanjutkan kajian-kajian. Bila mana perlu, saya tidak janji, tapi sudah terbiasa sebenarnya,
ialah setiap Ahad pagi di bulan Ramadan itu selalu ada tausiah setelah sholat subuh. Walau Bapak tahu mereka pada ngantuk-ngantuk, biarin aja dia ngantuk-ngantuk gitu. Ayo manggut-manggut gitu, Bapak tetap ngomong aja. Masa bodoh lu mau ngantuk, mau tidur, biarin deh, yang penting dapat pahala, selesai. Gitu loh. Adapun paham, bangun. Gak paham, gak apa-apa. Paham, anugerah. Gak paham, dapat pahala. Udah, kan paling tidak kan, jadi gak ada ruginya. Nah, kemudian Bapak ngapain? Nasehatin orang-orang yang tidur? Jangan, kan orang tidur. Andai saja gak ada murid bantal pun, batu kayu pun, saya nasehati kok. Pohon-pohon pun, saya nasehati. Binatang, saya nasehati. Karena satu persis, dan saya paham. Jadi nggak butuh, yang lain-lain. Itu contoh ya, tapi nggak juga semacam itu. Anak-anakku semuanya, insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban hamidin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidin wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.